Kemudian beliau bawakan hadits. Dibawakan hadits oleh penulis rahimahullah. Kata beliau, rawan Nasa'i wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan selainnya. Baik, ini penyebutan An-Nasa'i. Ini disebutkan juga ya oleh Ibnu Katsir dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mungkin saja dicetakan yang mereka miliki, kita tidak. Tapi kalau di buku An-Nasa'i yang ada, apakah itu di Al-Mujtaba atau As-Sunanul Kubra, ini riwayat kita tidak lihat di dalam Sunan An-Nasa'i. Iya. Tapi mungkin mereka punya cetakan Sunan An-Nasa'i yang ada riwayat ini di sana. Dan haditsnya saya sebutkan di bawah takhrijnya ya, dari beberapa sumber, dan hadits ini bisa dihasankan dari seluruh jalan-jalannya. Kata beliau, rawan Nasa'i wa ghairuhu, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan selainnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu waraqatan min at-Taurah. Sungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memegang suatu lembaran dari Taurat di tangannya. Faqala, maka beliau bertanya. Ya, ini pertanyaan pengingkaran ya. Amutahawwikuna ya ibn Al-Khattab, apakah kalian berada dalam kebimbangan wahai Ibn Al-Khattab? Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah, sungguh aku telah datangkan kepada kalian dengannya bayda'a naqiyah, dalam keadaan putih dan sangat bersih, jernih. Naqiyah itu bersih, tidak ada yang mengotorinya. Walau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum. Andai kata Nabi Musa itu hidup, kemudian kalian mengikuti Nabi Musa dan meninggalkanku, sungguh kalian telah tersesat. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Seandainya Musa masih hidup, tidak ada kelapangan baginya kecuali harus mengikutiku. Faqala Umar, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Maka Umar berkata, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Ini hadits yang azim, dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, menjelaskan kepada kita perkara-perkara penting. Saya poinkan 5 pembahasan di sini. Yang pertama, al-Islamu yatakaffalu bi kulli syai'in wa laysa fihi hiratun. Islam itu telah mencukupi segala sesuatu, telah menjamin segala sesuatu. Bahwa dalam Islam segala sesuatu terjamin, tercukupi. Iya. Karena itu Nabi menegur Umar ketika melihat Taurat. Apa yang dia perlukan dari Taurat itu? Semuanya ada pada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walaysa fihi hirah, dan tidak ada kebingungan di dalamnya. Tidak ada kebimbangan. Inilah sifat dari agama. Agama terang, jelas. Islam itu meyakinkan seorang yang masuk di dalamnya, dia berada di atas keteguhan, tidak ada kebimbangan dan keraguan, sebagaimana umumnya orang-orang yang
di luar Islam atau dia di dalam Islam tapi tidak mengerti jalan Islam itu. Iya. Tidak mengerti jalan Islam tersebut. Maka suatu nikmat yang sangat besar ketika seorang itu mengenal keislaman. Dia mengenal jalan yang lurus, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam Al-Quran dan Sunnah yang dia pelajari telah terdapat segala sesuatu yang dia perlukan. Apa saja dari masalah yang dia hadapi atau perkara yang sedang muncul pada dirinya, maka semuanya ada di dalam agama. Semuanya telah diterangkan dan tidak ada kebingungan bagi siapa yang masuk di dalam Islam dengan benar. Karena itu umat Islam yang dia belajar selain daripada keislamannya, seperti orang-orang yang belajar filsafat, orang-orang yang belajar dari jalan-jalan yang tidak ada dari syariat menjelaskannya, itu kelihatan pada mereka kebimbangan, ya. Kelihatan pada mereka keraguan, kelihatan pada mereka keraguan, kebingungan. Nah, itu sudah pernah berlalu ya di pelajaran Al-Manzumah Al-Mimiyah, kita bacakan dari ucapan Sikhristani, Ar-Razi, Al-Ghazali. Ini orang-orang yang sibuk dengan filsafat, dia tinggalkan dari agamanya yang lurus, keislaman yang benar. Akhirnya jatuh di dalam kebingungan. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menyebutkan dari salah seorang pembesar filsafat di masanya yang disebut dengan nama, dengan nisbatnya Al-Khasrushahi. Al-Khasrushahi. Ya. Dia pernah dikunjungi oleh Ibnu Badah, salah seorang dari ahli sunnah. Maka Al-Khasrushahi ini berkata kepadanya, "Ya fulan, ma ta'taqid? Wa sadruka munsyarihun lahu." Wahai fulan, apa yang kamu yakini itu? Apakah hatimu itu lapang menerimanya? Maka kata Ibnu Badah, iya, saya lapang dengannya. Maka dikatakan orang ini pun fabaka bukaan aziman, dia menangis dengan tangisan yang sangat dahsyat. Adhunnuhu qala, dia berkata, lakinni wallahi ma adri ma atakid. Dia berkata, tapi saya demi Allah saya enggak tahu apa yang saya yakini. Dia ulangi itu 3 kali. Ya, perhatikan ya bagaimana orang-orang yang belajar dari ilmu filsafat seperti itu. Kesedihan mereka, penderitaannya, kebingungannya. Siapa yang keluar dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah tidak merasa cukup dengannya, maka Allah tidak akan pernah mencukupinya. Itu kaidah tetap yang harus ditanamkan. Ya, karena itu seorang muslim dan muslimah dia harus paham kaidah ini. Jadi maksud penulis rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini, bahwa pada Al-Quran dan Sunnah, di dalam Islam yang benar ini, segala sesuatu telah ada. Segalanya telah mencukupi. Iya.
pembahasan yang kedua, wuduhuddin wa naqayatuhu. Jelasnya agama dan kejerniannya, bersihnya. Jadi dua sifat, jelas, terang, tidak ada keraguan. Dan sifat yang kedua bersih, murni, jernih. Tidak ada sama sekali kotoran di situ. Tidak ada yang membuatnya samar. Itu agama. Iya. Walaupun di masa fitnah, ujian dan cobaan, hati seorang muslim yang memiliki keislaman yang benar itu seperti kaca. Kaca itu dia kuat. Kalau kena debu, kotoran, kadang membuat kaca ini terlihat tidak jernih. Tapi kotoran tidak masuk ke dalam kaca. Tidak masuk ke dalamnya. Nanti kalau dia bersihkan, maka kacanya akan putih bersih lagi, kelihatan aslinya. Kelihatan aslinya. Iya. Ini permisalannya yang dibuat oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah kepada Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim waktu itu bertanya kepada gurunya beberapa syubhat dari ahlul bidah. Maka beliau nasihatkan, jadikan hatimu itu seperti kaca. Kalau ada syubhat yang datang, dia menghinggap di hati, nggak masuk ke dalamnya. Dibersihkan akan bersih lagi. Tapi jangan kamu jadikan hatimu itu seperti busa. Busa yang dipakai cuci piring itu, dia menghisap segala sesuatu. Menyerap segala sesuatu. Apa saja yang dekat situ dia hisap. Masuk ke dalamnya. Nah, hati jangan dijadikan seperti itu. Maka keislaman yang benar itu membuat kehidupan seorang akan lebih indah, lebih tenang. Jelas jalannya. Jelas jalannya. Kemudian yang ketiga, idza kana al-anbiya'u yatrukuna ma anzala atau ma unzila ilaihim wa yattabi'una Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa ghairuhum aula. Jadi kalau para nabi meninggalkan apa yang diturunkan kepada mereka, lalu mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selain para nabi itu lebih harus lagi. Iya. Jadi kalau Nabi Musa masih hidup, apa kewajiban Nabi Musa? Mengikuti Nabi Muhammad. Dia tinggalkan Taurat yang diturunkan kepadanya. Sebab Al-Quran ini dia telah mencakup semua kandungan kitab sebelumnya. Dan dia adalah penutup dan yang menghapus kitab-kitab sebelumnya. Dan ini dari keagungan Al-Quranul Karim. Maka selain daripada para nabi, itu lebih wajib untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang keempat, ini poin yang penting, ar-ridha bil islami dinan innama bil istighna an ghairihi. Ridha Islam sebagai agama itu bentuknya bagaimana seorang itu dikatakan ridha Islam sebagai agamanya? Dengan dia tidak perlu kepada apapun selain daripada agamanya. Jadi ini perlu diperhatikan secara mendalam ya. Karena ini ucapan Ibnu Umar tadi atau ucapan Umar bin Khattab ya. Radhiyallahu anhu, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Saya ridha Islam sebagai agamaku, saya ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dalam hadits Al-Abbas bin Abdul Muttalib riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Telah merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sebagai Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. Keridhaan terhadap agama, dia ridha Islam sebagai agama, itu dengan bentuk dia cukup dengan agamanya.
Cukup dengan keislamannya, tidak perlu kepada apapun selain daripada keislamannya.